Tidak selamanya pertemanan akan bertahan selamanya. Ada kalanya kita mungkin sering bertindak berteman dengan seseorang agar kita punya kehidupan yang lebih baik. Halo semuanya, nama saya Anggia Siva Fitria. Kali ini kita akan membahas tentang cara membedakan mana teman atau sahabat yang beneran atau malah teman yang toksik. Terkadang teman membuat hidup menjadi lebih bermakna. Teman biasanya mampu memberikan dukungan emosional dan sosial sehingga tidak jarang mereka membuat lebih senang dan lebih merasakan hidup. Karena di saat kita menjaga hubungan sosial dapat memperpanjang usia dan menurunkan risiko kesehatan seperti depresi dan darah tinggi. Akan tetapi, tidak semua pertemanan itu baik. Ada juga pertemanan yang merusak atau yang disebut dengan toxic friendship. Ada banyak tipe pertemanan yang toksik, tetapi secara umum, tipe pertemanan ini akan menguras emosi dan juga membuat hidup kita mengalami perubahan negatif, bukan tambah berkembang ke lebih positif. Untuk itu, maka kita harus mengetahui dan memahami lingkaran pertemanan yang sekarang kita jalani. Apakah pertemanan kita sudah sehat atau toksik? Dalam era sekarang, kata toksik sudah familiar. Jika diartikan, toksik adalah orang yang sering menunjukkan perilaku yang menyakiti orang lain atau memberikan dampak negatif pada kehidupan orang lain. Teman yang toksik akan mengklaim bahwa dirinya adalah temanmu, tetapi terkadang orang itu malah menyakitimu, bukannya mengubahmu menjadi versi yang terbaik dari diri sendiri. Tetapi teman yang toksik ini berupaya untuk menjadikan perasaan yang negatif. Sebelum menguraikan jenis-jenis pertemanan, kita harus terlebih dahulu untuk memahami bahwa setiap orang mempunyai hari-hari yang bahagia, senang, dan mempunyai mood yang bagus. Dan ada kalanya sedang mengalami sedih atau marah dan lain-lain. Kebanyakan orang toksik dalam melakukan kesalahan akan meminta maaf di kemudian hari. Tapi setelah itu, dia akan mengulangi kembali kesalahan tersebut dan tidak menunjukkan perubahan dan keinginan untuk berubah. Berikut ini ada tips menarik untuk menilai pertemanan yang dimiliki sekarang. Coba tanyakan 3 pertanyaan kepada teman atau yang bisa disebut sahabatmu. 1. Bagaimana tanggapan teman? Jika kita menyampaikan kabar gembira atau senang, jika teman ikut senang, maka temanmu akan juga merasakan senang. Jika bereaksi cemburu, maka bisa disebut sebagai teman yang toksik. Teman yang sehat akan mendukungmu di saat kamu sedih dan selalu support saat sedih maupun senang. Hal ini bisa dinilai saat teman kita melakukan tanpa sadar dan menunjukkan sikap yang empati. Ini bisa disebut teman yang sehat. Kedua, apakah temanmu sering bertanya tentang dirimu atau malah sibuk menceritakan di mereka sendiri? Teman yang sehat akan berlangsung dua arah, sering memberikan arahan dan juga mendengarkan cerita kita. Teman yang sehat akan berusaha untuk memahami sudut pandang kita dan mendengarkan keluh kesah kita. Ketiga, apakah temanmu menjadi diri sendiri atau menerima dirimu apa adanya, sehingga tidak perlu mengubah dirimu untuk menjadi orang lain dan diterima oleh lingkaran pertemanan kita. Untuk itu, kita kembali pertemanan yang sekarang terjadi. Pertemanan yang sehat seharusnya ada timbul saling menghargai, kejujuran, dan kerjasama antara relasi terbentuk. Pertemanan ini akan membuat masing-masing menjadi orang yang lebih baik dan semua pertemanan akan berjalan lancar dan berlangsung seumur hidup. Dalam fase hidup yang berbeda, mungkin kita saja punya teman yang berbeda. Contohnya, kita punya teman di masa kecil tetapi belum tentu akan menjadi teman di masa yang akan datang. Karena pasti kita akan mempunyai kesibukan sendiri-sendiri dan hal yang akan mendapatkan teman yang baru dari pertemanan yang sudah dekat dan kita bisa menganggapnya sebagai sahabat atau teman. Terkadang kita mulai bertanya-tanya, entah teman yang kita miliki saat ini benar disebut sahabat atau tidak. Untuk itu, ada tanda yang mungkin bisa jadi bila teman kita adalah orang yang toksik. Misal kita curhat dengan teman kita yang dipercaya, dan lain hari ternyata ada orang lain tahu rahasia kita. Akan tetapi, ada alasan yang mungkin saja dia tidak menghargai dan sengaja membagikan informasi ke orang lain demi kepentingan pribadi. Namun,
Teman yang sehat seharusnya berjalan dengan timbal balik. Di saat membutuhkan bantuan, harus saling membantu, begitupun sebaliknya. Untuk itu, kita wajib melakukan refleksi diri dan melihat apakah lingkaran pertemanan saat ini sehat atau tidak. Solusi saat dalam berada di pertemanan toksik yaitu memberikan jarak diri kita. Untuk tidak menceritakan hal individu, jangan biarkan dirimu terjebak dalam drama ini. Kedua, jika diplomatik. Selain itu, bisa menjauh. Jika diajak main, carilah alasan yang tepat agar tidak terlalu terlihat. Jangan habiskan hidupmu dengan pertemanan toksik dan jauhkan dari pikiran untuk membalas sikapnya, karena itu bukan membawa kebahagiaan untukmu, tetapi maafkan dan move on dari pertemanan yang toksik.